Hai semua, selamat datang di channelku dan semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video ini aku ingin menceritakan salah satu kisah The Chicken Shop for the Soul True Love. Judulnya Panggilan Lain. Bagi yang belum tahu, aku ada jelasin di video sebelumnya sebagai pertama kali bahas kisah dari buku ini. Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung masuk ke kisahnya ya. Usianya 20 tahun dan tubuhnya jangkung, berambut pirang dan mata yang hijau. Tubuhnya juga ramping dengan lekuk berotot, dan wajahnya buat jantungku berdebar. Sedangkan aku hanya usia 11 tahun, pendek, pakai kacamata, rambutku awut-awutan, dan tubuhku hanya ada lemak. Orang yang kusebut 20 tahun tadi namanya Ken. Dia tahu namaku, tapi bentuk perhatiannya padaku hanya sebatas ucapan singkat di kepala sambil lewat. Dan aku juga sudah ada perasaan padanya, dan entah kenapa aku ngerasa yakin kalau suatu saat kami pasti hidup bersama. Aku sempat diketawain oleh tiap orang yang tahu perasaanku ke dia. Mereka bilang untuk lupain saja karena Ken dikelilingi banyak perempuan seumurnya. Dan sedangkan aku nggak ada apa-apanya. Tapi aku nggak dengerin mereka. Dan 2 tahun kemudian aku minta Ken untuk jadi wali krismaku di gereja. Aku senang sekali ketika dia setuju jadi waliku. Dan keharusan belajar lebih dulu selama setahun sebelum waktu pemberkatan itu akan mengharuskannya meluangkan waktu bersamaku. Dan 2 tahun lagi kemudian aku dapat kabar darinya kalau dia akan pindah ke Prancis dan menjadi biarawan. Sambil menangis aku mohon padanya untuk dia nggak pergi. Namun dia bilang itu yang terbaik dan dia merasakan suatu panggilan untuk menjalani kehidupan itu. Dan pada hari ia berangkat, aku coba lupain, tapi tetap nggak bisa. Aku tahu perasaanku padanya seperti gimana, dan apapun yang dikatakan orang lain, aku tahu di hati terdalam bilang kalau kami berjodoh. Tahun demi tahun berlalu dengan lambat, dan kami sudah saling mengirim surat yang sebenarnya bisa bantu kurangi nyeri di hati aku. Meskipun nggak gitu terlalu terbantu, tapi cukup menguatkanku menjalani hidup. Kami terus ngejalani hubungan seakrab mungkin. Dan 13 tahun setelah Ken berangkat ke Prancis, aku menerima surat darinya dan berisikan kalau dia akan pindah ke Amerika untuk bantu mendirikan sebuah biara di Oklahoma. Aku senangnya bukan main sampai nggak bisa pikir. Dia kembali ke benua asalnya. Dia akan tinggal di belahan tanah yang sama denganku, meski di negara bagian berbeda. Dan suratan kami akan menjadi sampai lebih cepat. Dan lebih bagusnya lagi aku bisa meneleponnya. Dia juga bisa datang berkunjung. Kunjungannya beberapa kali buat aku senang. Meskipun perilakunya tidak ada memberi harapan nyata apapun ke aku, karena terlihat ia jaga jarak denganku. Namun aku tetap masih suka padanya. Tapi nggak lama kemudian aku menerima surat yang serius darinya. Aku jadi takut, namun aku juga kagum padanya. Jadi dia sedang bekerja sama dengan teman sesama pastor, mengurusi narapidana yang akan jalani eksekusi di Oklahoma. Dan salah satu narapidana itu memintanya hadir pada waktu eksekusi nanti. Permohonan itu jujur sangat bebanin pikirannya Ken, karena ia juga nggak tahu harus melakukan apa. Tapi aku tahu jawabanku akan mempengaruhinya sama hidupnya, jadi aku pikir dalam-dalam sebelum kirimin suratnya. Dan akhirnya dalam surat jawabanku, aku bilang kalau apapun pilihan yang diambilnya, dia akan berharap telah melakukan yang berbeda. Namun seperti yang aku harapkan, apa dia tega menolak permintaan seorang laki yang membutuhkan kehadirannya pada jam terakhirnya berada di bumi? Kedepannya aku dapat kabar darinya, dia nulis kalau dia akan hadir, dan tidak ingin tulis apapun lagi sampai eksekusi itu dimulai. Dan aku paham, dan aku pastiin agar dia terus dapat kabar dariku seperti biasanya, karena aku tahu dia membutuhkan dukunganku. Aku juga telepon beberapa hari sebelum pelaksanaan eksekusi itu, dan duduk dengerin dia menangis. Kami nggak ada pakai kata-kata, tapi hati kami bicara satu sama lain. Dan yang paling penting, dia tahu aku ada di sisinya. Dan setelah eksekusi tiba, aku mulai perhatiin perubahannya. Perubahan yang perlahan itu buat aku jadi ragu. Tapi orang-orang lain dalam komunitasnya juga mulai tahu. Dan perubahannya itu mencapai titik dengan pengakuannya pada dirinya sendiri dan juga padaku. Kalau dia merasa hidupnya buntu. Dan sebenarnya sikap itu membuatku merasa sedikit kesal. Tapi aku jadi khawatir ketika balasan surat yang menunjukkan bahwa perasaannya memburuk. Dan akhirnya aku putuskan bahwa sudah waktunya bagiku untuk mendatanginya dan menyadarkannya.
Aku bermaksud berangkat untuk langsung menemuinya setelah bertemu pamanku di Pennsylvania. Tapi ketika masih di rumah pamanku itu, aku dapat kabar agar batalin pergi ke Oklahoma karena si Ken akan kembali ke British Columbia untuk datangin pemakaman neneknya. Aku dan keluarga pun hadir di acara pemakaman itu. Dan pada malamnya aku dan Ken punya waktu bersama dan ada yang ingin kusampaikan padanya. Aku pegang tangannya dan menatap langsung ke matanya. Aku bilang ke dia kalau aku nggak ingin dia kembali ke Oklahoma. Seusai bilang begitu, aku nunduk dengan berat hati. Aku tunggu penolakan halus yang aku pikir akan dia sampaikan. Tapi ternyata dia juga sendiri mengatakan kalau dia nggak ingin kembali ke Oklahoma dan mengaku kalau dia selama ini ternyata punya perasaan padaku. Namun menurut terbaiknya yaitu jauhin diri dariku. Hanya karena waktu itu usiaku masih sangat muda dan gosip memang selalu ada di sekitar kami. Jadinya dia berangkat dan bergabung jadi biarawan. Dan karena dia masih menyimpan perasaannya untukku, atasannya tidak bolehin dia mengucapkan kaul atau janji sebagai biarawan yang utuh. Karena pada dasarnya seorang laki tidak boleh menerima kaul untuk jalani hidup selibat bila hatinya masih ada untuk perempuan. Maka Ken yang masih sempat hidup di dalam komunitas itu memang menjalani kehidupan biaranya, tapi masih bebas untuk keluar kapan saja. Dan ketika neneknya sudah tiada, dia sudah memutuskan bahwa jika nggak ada yang berubah, dia akan kembali ke Oklahoma setelah pemakaman, mengucapkan kaul dan tidak pernah kembali lagi. Namun ternyata ada yang berubah, atau lebih tepatnya, tidak ada yang berubah untuk hati seorang gadis berusia 11 tahun yang sudah suka padanya dan menjadi seorang wanita yang berusia 36 tahun dengan keadaan yang masih menyukainya. Kami telah lewatin berbagai cobaan yang meninggalkan luka, tapi soal perasaan masih terus menyala. Maka ketika dia berlutut dan memintaku untuk menikah dengannya, kami sedikit pun tidak ragu ketika aku mengiyakannya. Maka sekian cerita dari salah satu kisahnya Chicken Soup for the Soul True Love. Aku minta maaf jika ada kekurangan sama video berlangsung, dan juga terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika kalian suka, bisa kasih subscribe untuk notif video berikutnya. Mohon bantu like dan bisa juga share ke teman-teman kalian jika ingin tahu tentang cerita ini. Dan segitu saja dariku, maka sampai ketemu lagi. Dadah!